mohon maaf akan mengganggu atau meminta waktunya Bu Tiwi di sela-sela jam istirahatnya Bu Tiwi setelah mengajar. Tujuan saya di sini akan menyampaikan atau meminta izin untuk besok kegiatan observasi yang akan saya lakukan, yaitu observasi Bu Tiwi saat pembelajaran. Apakah Bu Tiwi bersedia, Bu Tiwi? Ya, besok bersedia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau Bu Tiwi besok bersedia. Saya sebelum melakukan observasi besok, untuk hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi, yaitu akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi apa yang akan disampaikan ke anak-anak dan saya lakukan observasi. Untuk materinya tentang apa, Bu Tiwi? Besok pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya. Materinya tentang sikap taat aturan di sekolah. Oh, sikap taat aturan di sekolah itu ya. Berarti anak-anak nanti mencoba Bu Tiwi menyampaikan materi yang tentang taat aturan. Untuk yang berikutnya Bu Tiwi, aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Tiwi saat saya observasi besok? Yang ingin saya kembangkan adalah siswa bisa mentaati aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Tapi siswa bisa menanyakan taat aturan Bu Tiwi ya, di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajarannya Bu Tiwi, apa yang akan Bu Tiwi laksanakan? Untuk tujuan pembelajaran besok, yang pertama melalui media pembelajaran, anak-anak bisa mengelompokkan aturan yang ada di sekolah maupun aturan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, melalui permainan sederhana, anak-anak bisa melaksanakan peraturan di sekolah dengan baik. Berarti tujuannya Bu Tiwi, yang penting anak-anak bisa mengelompokkan dan membedakan aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah Bu Tiwi. Dari tujuan itu, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang Bu Tiwi lihat untuk anak-anak itu? Ukuran keberhasilan yang nantinya akan saya lihat yaitu setelah pembelajaran, apakah anak-anak ada perubahan dari yang awalnya tidak tahu atau mungkin sedikit paham tentang aturan di sekolah, bisa melaksanakan aturan tersebut dengan baik atau belum. Itu ukuran keberhasilannya, mereka bisa melaksanakan aturan dengan baik. Berarti intinya Bu Tiwi melihat anak-anak bisa melaksanakan aturan apa belum Bu Tiwi yang dilakukan di rumah, baik di rumah maupun baik di sekolah. Dari ukuran keberhasilan itu dan tujuan aktivitas pembelajarannya Bu Tiwi, apakah ada media Bu Tiwi untuk melakukan pembelajaran tersebut? Ada. Yang pertama gambar. Kemudian reward, saya menyiapkan reward untuk anak-anak supaya lebih aktif di dalam kelas. Kemudian ada buku bacaan dan LKS. Berarti yang intinya ada gambar, ada reward untuk anak-anak dan buku baik LKS maupun buku catatan gitu. Untuk gambar berarti untuk permainan Bu Tiwi ya? Untuk permainannya saya menggunakan gambar. Kira-kira waktunya berapa jam pembelajaran Bu Tiwi? 2 jam pembelajaran Pak Riko. Besok kita mulai jam 7 sampai jam 8 lebih 10 menit. Jam pertama. Harinya hari Rabu Bu Tiwi ya? Hari Rabu. Oke. Terima kasih Bu Tiwi. Mungkin 6 pertanyaan itu yang bisa saya tanyakan ke Bu Tiwi dan Bu Tiwi sudah menjawab. Ini sebagai dasar buat saya Bu Tiwi untuk melakukan observasi Bu Tiwi. Terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi dalam pembelajarannya. Saya ulangi lagi Bu Tiwi ya, untuk tujuan untuk aktivitasnya yaitu yang pertama sikap taat aturan kepada anak yang diterapkan di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk waktunya 2 jam pembelajaran dimulai jam 7 sampai jam 8.10 ya, hari Rabu Bu Tiwi ya. Mungkin itu saja Bu Tiwi yang untuk sementara untuk pas pra observasi ini yang saya tanyakan.
kita bertemu besok Bu Tiwi ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Tiwi sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Tiwi di sela-sela jam istirahatnya Bu Tiwi. Dari saya cukup sekian Bu Tiwi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua hari ini diberi kesehatan. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa tidak masuk? Karena sakit ya. Siapa lagi yang tidak masuk? Cek tahu Cesta kenapa nggak masuk hari ini? Nggak tahu. Siapa yang dekat rumahnya Cesta? Oh tidak ada. Coba nanti Budi tanya kenapa Cesta tidak masuk ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya hari ini diberi kesehatan. Yang mana kita hari ini akan belajar apa yang pertama? Pendidikan Pancasila. Kita akan belajar tentang anak-anak harus tahu aturan yang ada di sekolah dan ada di rumah. Dengan belajar tentang aturan, Bu Tiwi harap anak-anak bisa mengelompokkan aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Dengan permainan sederhana, nanti kita akan belajar aturan itu apa sih? Ya, siap nggak belajar? Siap. Oke, anak-anak. Bu Tiwi punya permen di sini. Silakan anak-anak ambil. Berapa? Silakan anak-anak ambil di sini. Loh, ayo ambil satu. Satu. Stop. 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 Yo, silakan coba duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Gimana? Kalau mengambil permen tadi, anak-anak mau maju semua gimana? Ada yang dapat permen? Coba yang dapat permen angkat tangan. Yang tidak dapat permen siapa? Kenapa bisa seperti itu? Soalnya serombolan, serobot-serobotan ya. Rebutan nggak seperti itu? Rebutan ya. Coba yang dapat permen dikembalikan dulu coba. Coba yang sudah dapat permen kembalikan dulu permennya. Itu cuma sedikit yang dapat permen ya. Coba yang dapat permen sudah dikembalikan? Belum. Oke, coba. Sekarang Bu Tiwi atur. Ya, Bu Tiwi atur mengambil permen. Yang mengambil permen dari bangku paling kiri. Baris.
ada ya, semua kebagian. Bagaimana? Enak nggak? Kalau diberi permen tapi mengambilnya satu persatu seperti yang Budi atur tadi. Enak kan? Semuanya dapat, tidak berebut ya. Nah, itulah aturan. Jadi, lah semua lihat permennya. Permennya disapu dulu. Permennya disapu dulu, sekarang belajar. Ya, disapu. Mana sapunya Zahra? Ya. Sudah disapu permennya? Sudah. Nah, tadi yang Bu Tiwi lakukan itu adalah mengatur anak-anak untuk mendapatkan permen. Jadi apa itu aturan? Jangan berebut. Tidak boleh merombol. Tidak boleh curang. Apa itu aturan? Iya, gak boleh nyerobot Bu, gak boleh rebutan, gak boleh curang. Nah, aturan itu adalah perlakuan untuk mengatur seseorang berbuat baik. Nah, aturan itu ada di mana, Nak? Aturan ada di sekolah, di rumah sakit, di tetangga. Di taman. Iya, ada di mana? Ada di sekolah, di rumah, dan ada di masyarakat, di jalan raya, di taman, di masjid, semuanya ada aturan, ya kan? Kenapa? Oh, kalau di masjid nggak boleh lari-lari, pinter. Kenapa sih harus ada aturan? Kalau tidak ada aturan nanti bisa kacau, pinter Zahra. Oh, Budi punya hadiah. Budi lupa. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah stiker dari Budi. Wih, nah ayo. Kenapa harus ada aturan? Supaya tidak kacau. Biar tidak terluka. Apa lagi coba? Biar baik. Biar aman. Lagi. Iya, jadi kenapa harus ada aturan? Biar tidak jatuh. Aturan itu tidak hanya ada saat wudu. Ayo, yang lainnya apa coba? Yang lain dulu. Biar cuaca. Biar cuaca tenang. Ayo dipikirkan dulu kenapa ya ada aturan ya? Jadi kenapa harus diatur? Oh, sholat itu waktu sholat subuh pagi hari sebelum terbit matahari, waktu sholat zuhur siang, waktu sholat asar sore. Kenapa nggak dibalik? Oh, aku tadi belum sholat subuh, wes tak sholat subuh waktu sore wes. Kenapa nggak gitu? Nggak boleh, tidak sah. Jadi kan ada aturannya. Supaya apa? Tadi wes, anak-anak ayo ambil permen, luarin semua ke depan. Coba stop. Biar nggak jatuh. Biar tidak berebut. Ayo sekalian
tidak bertengkar, supaya tertib. Aturan itu dibuat supaya anak-anak tertib. Yo tidak dorong-dorongan lagi. Dia tidak ada yang suka. Sama tadi sudah. Supaya tidak jatuh. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Di rumah dulu. Kalau di rumah kita diatur nggak oleh orang tua? Diatur. Tadi aturan dibuat supaya tertib, ya kan? Hah? Iya, supaya aman, supaya tertib. Kita diatur oleh orang tua di rumah. Anak-anak diatur apa oleh orang tua? Supaya diatur diatur disuruh tidur apa? Tidur siang, apalagi? Disuruh makan siang. Makan siangnya di mana? Di kasur. Di meja apa? Di meja makan. Disuruh ngaji. Disuruh belajar. Disuruh mandi. Disuruh sekolah biar tidak terlambat. Disuruh apa berarti? Disuruh berangkat lebih. Disuruh berangkat lebih pagi. Apa lagi? Disuruh apa kalau ibu di rumah? Disuruh ngaji sudah tadi, ayo dengerin. Ayo disuruh apa? Disuruh tidur. Disuruh tidur. Saya tidur malam. Tidak boleh tidur terlalu malam. Reza. Kalau aturan di sekolah, coba sekarang aturan di sekolah. Tidak boleh di kelas. Coba menjawab. Oke, kalau menjawab duduk, angkat tangannya yang tinggi, bukan berdiri ya. Rizky, tidak boleh bertengkar. Kellen, dua. Tidak boleh dorong-dorongan. Aturan di sekolah. Harus tertib. Tidak boleh main pintu. Letot. Udah lagi. Tidak boleh misu. Berarti berbicara harus mematuhi mematuhi nasihat guru. Kak Gudo, tertib apa enggak? Tidak boleh makan di kelas. Ya. 1, 2, 3. Kalau aturan di rumah tadi siapa yang membuat? Ibu
dan aturan yang ada di sekolah. Stikernya dikumpulkan ya, nanti Putih hitung siapa yang paling banyak dapat stiker. Oke? Aku cuma satu. Aku dua. Aku cuma tiga. Aku cuma tiga. Halo. Udah. Aku paling sedikit tiga. Ya, di sini Budi punya gambar. Anak-anak harus mengelompokkan aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Jadi nanti di sini ada berupa tulisan dan ada berupa gambar. Letakkan dulu nah. Oke. Yang berupa tulisan ini nanti digunting, ya digunting kotak gini, ditempel di buku. Jadi hadapnya gini. Aku juga bawa lem. Di buku pendidikan Pancasila, buku tulis ya, digunting semua gini, kemudian dilem ya. Jadi ada tanda apa, ada garis titik-titik, dibiarkan saja. Kemudian yang gambar kecil-kecil ini kalian gunting satu persatu, kalian tempelkan yang ujungnya saja, jadi di atasnya sini saja, jadi nggak menutupi kalimat. Kalian sesuaikan mana yang termasuk aturan yang ada di rumah dan mana yang termasuk aturan yang ada di sekolah. Bisa? Bisa. Ayo. Satu-satu. Ayo. Berikan ke teman belakangnya. Kayak itu beres sendiri. Sudah? Nah, silakan. Jelas. Nah, silakan. Kalian. Pinjam gitu ya. Silakan. Pinjam temannya. Silakan dikerjakan. Siapa yang nggak bawa? Ini aku bawa ya. Iya. Pokoknya saya sini dikonten ya, Bapak. Enggak, yang digunting hanya gambarnya saja. Jadi nanti gambar ditempelkan di sini ya, di atas ini. Iya. Dilihat gambarnya. Mana ini guntingnya? Nih, berdua ini satu. Ini dikonten aku. Nah, yang tadi ditempel di buku bahasa. Ini kan kebalik kan? Nah, ini nanti ditempel di sini. Misalkan membantu ibu, cari gambar yang membantu ibu ditempel di alat ibu. Tapi tidak menutup tulisannya. Jadi di lemnya hanya setengah gitu loh, nak, paham nggak? Nah, iya. Oh,
tangan ke atas, ke samping, ke depan, duduk sikap. Oke, siapa yang tadi dapat 100? Wah, yang dapat 90 ada nggak? 80? 70? Oke, Jaya nggak apa-apa ya. Tadi kurang teliti ya. Lain kali tetap semangat ya. Nah, ada yang kedua tugasnya anak-anak. Anak-anak tadi sudah memilah, mengelompokkan aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Nah, dengan kita melaksanakan aturan, ada manfaatnya untuk kita. Coba, tadi anak-anak kan menggunting-gunting kan? Nah, ada kertas yang tidak dipakai kan? Siapa yang tadi kertas yang tidak dipakai sudah dibuang ke tempat sampah? Yang belum dibuang ke tempat sampah angkat tangan. Coba, sekarang anak-anak perhatikan meja kalian. Yang tadi sampahnya sudah dibuang dan sampah yang belum dibuang, meja siapa yang lebih rapi? Yang sudah dibuang. Yang sampahnya sudah dibuang. Nah, itulah manfaat kita mematuhi aturan. Jadi, kalau misalkan anak-anak setelah bermain, kan mainannya banyak ya, berserakan. Kalau kita mengembalikan mainan ke tempatnya, rumahnya menjadi bersih, pinter. Coba kalau misalkan anak-anak berangkat ke sekolah tidak terlambat, ya, anak-anak masih bisa bermain dengan teman, membaca buku cerita, piket kelas, ya kan? Coba kalau anak-anak datangnya terlambat, Gak pikir. nggak piket, takut, ya enggak? Takut terlambat nanti malas gitu. Nah, itulah manfaat kita mematuhi aturan. Yang kedua, anak-anak, Bu Tiwi minta memasangkan. Bu Tiwi minta anak-anak memasangkan manfaat mematuhi aturan di rumah. Ya, jadi ini nanti, perhatikan dulu. Ini nanti kalian potong. Ya, di sini. Sambil ini nanti dipotong. Dan ini dipotong 1/1. Yang dilem yang warna biru saja yang kotak ini. Yang dilem. Yang ini tidak dilem. Ya, yang dilem yang di. Untuk gambar yang ini, tiap ada garis ini digunting, seret sampai sini tok. Seret sampai sini tok. Bisa? Nah, untuk kotak yang ini nanti diletakkan di baliknya. Jadi seperti jendela, seperti tadi jendela. Ini dibuka, gambar yang ini diletakkan di belakangnya. Nah, bisa ya? Ya. Tadi sudah selesai belum? Siapa yang belum selesai? Siapa belum selesai? Ayo, yang belum dapat nilai siapa? Boleh yang buang sampah.
Iya, di sini di sampingnya. Iya, di sampingnya. Ya, coba. Coba, Bu Tiwi kasih tahu dulu contohnya. Pinjam gunting dong. Ini guntingnya tadi pinjam gunting. Coba perhatikan dulu. Ini digunting seperti ini loh, Nak. Perhatikan ya. Duduk, nggak usah maju-maju, nanti Budi kasih tahu. Ya, perhatikan. Ya, ini digunting yang rapi sesuai sesuai polanya, sesuai gambar. Nah, setelah itu, ini garisnya yang ini aja yang digunting. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Digunting sampai garis warna hitam. Nah, digunting sampai garis warna hitam saja. Oh, yang hitam digunting juga? Tidak. Nah, seperti ini. Jadi lepas-lepas kok gini. Nah, setelah itu yang ini digunting satu-satu. Nanti dirapikan sendiri ya. Yuk, perhatikan. Kalau yang ini sudah digunting satu-satu, ini nanti yang warna biru yang dilem di buku. Lihat, dilem. Nah, yang ini ditempel di belakangnya. Ini yang sesuai di mana di belakangnya. Jadi nanti waktu dibuka, nah, kelihatan ada seperti ini. Paham? Bisa? Oke. Dilanjutkan. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Ini awal. Ini jam.
Siapa yang bisa menyebutkan aturan yang ada di rumah? Zahra. Bangun tidur lebih awal. Terus. Saya. Dengarkan. Listen, temannya menjawab. Kalau mau pergi izin orang tua. Kalau mau pergi izin orang tua, jempol. Siapa lagi? Dua lagi. Kalau saya kita mainan, rumah menjadi bersih dan nyaman. Iya, merapikan mainan setelah bermain. Satu lagi. Duduk, tetap tertib. Membersihkan tempat tidur. Coba yang laki-laki jawab. Sebutkan 2 aturan di rumah. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang satu lagi, meletakkan sepatu di rak. Nah, sekarang sebutkan 2 aturan yang ada di sekolah. Nanti yang duduk. Oke. Datang tepat waktu. Memakai seragam sekolah. 2 lagi. Ayo, Abizar. 2 aturan di sekolah. Membersihkan meja. Ini di mana kita? Ini di mana? Ya, kita di sekolah. Ini ruangan apa namanya? Kelas. Berarti membersihkan kelas. Ayo, dua aturan di sekolah. Membersihkan kursi. Yang kedua, upacara apa manfaat mengikuti aturan? Biar tertib, biar tidak kacau. Oke, siapa yang mau bertanya? Mengapa aturan harus ada? Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya. Karena aturan itu seperti tradisi. Dan tidak ada aturan bisa kacau. Betul sekali. Bagaimana? Jawabannya betul atau tidak? Bisa diterima? Bisa. Oke. Oke, anak-anak semuanya hebat. Sekarang duduk siap gerak. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Selamat pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Dewi lagi di hari ketiga ini, yaitu hari pasca observasi setelah kita melakukan observasi di hari Rabu kemarin yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya pertanyaan yang nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari Bu Dewi setelah melakukan pembelajaran dan saya sebagai
supervisor yang observasi kegiatan pembelajarannya Bu Tiwi. Langsung aja Bu Tiwi. Kira-kira Bu Tiwi bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran dan saya observasi kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya setelah di supervisi kemarin terlihat bahwa pembelajaran yang saya laksanakan bersama anak-anak cukup berjalan dengan baik. Berarti Bu Tiwi sudah merasakan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan yang Bu Tiwi harapkan nih. Ya. Kalau boleh tahu Bu Tiwi, kira-kira Bu Tiwi kalau kita berbicara tujuan dan kita rasionalkan dengan angka, kira-kira berapa angka dari angka 1 sampai 10 pembelajaran Bu Tiwi yang sudah laksanakan sesuai yang Bu Tiwi harapkan? Kalau sesuai dengan kemarin yang kita laksanakan bersama, saya merasa untuk menilai diri saya sendiri saat pembelajaran kemarin itu saya beri nilai 7 Pak Ibu, karena ada beberapa siswa yang kurang aktif atau belum aktif saat menerima pembelajaran. Berarti yang Bu Tiwi rasakan kalau dirasionalkan dengan angka, nilai yang Bu Tiwi dapatkan 7 ya? Pertanyaan berikutnya Bu Tiwi, seharusnya Bu Tiwi dari angka 1 sampai 10 itu targetnya berapa sih kalau Bu Tiwi sendiri yang Bu Tiwi targetkan? Harapan saya kalau kemarin pelaksanaan pembelajaran ya minimal 8 atau 9 dengan materi, dengan media yang sudah saya siapkan, harapan saya 9 itu minimal. Berarti sebenarnya Bu Tiwi sudah menargetkan di angka 8 atau 9 dengan materi yang diberikan, karena tidak bisa mencapai angka 8 atau 9 itu karena adanya beberapa siswa yang kurang aktif ya. Kira-kira dari angka 7 itu supaya bisa mencapai angka 8 atau 9 itu bagaimana strateginya Bu Tiwi nanti? Kalau boleh saya merubah langkah-langkah pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa nantinya, mungkin saya akan merubah tentang bagaimana anak itu bisa menerima pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, karena di kelas 1 itu model dan gaya belajar anak berbeda-beda, sehingga mungkin yang saya sampaikan kemarin ada beberapa siswa yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka hanya bisa mendengarkan dan diam. Berarti yang saya tangkap Bu Tiwi ini kuncinya nanti di perubahannya nanti yaitu gaya belajarnya atau pembelajaran diferensiasi Bu Tiwi. Kuncinya yang saya tangkap tadi seperti itu nih. Kira-kira untuk mencapai atau merubah itu semua Bu Tiwi kira-kira butuh waktu berapa lama untuk merubah atau mengevaluasi menjadi pembelajaran diferensiasi atau gaya belajar siswa itu? Insya Allah mungkin 1 atau 2 minggu untuk anak-anak bisa terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu Tiwi ya untuk perubahan itu. Kira-kira kalau 1 atau sampai 2 minggu itu saya mengadakan lagi tentang coaching supervisi seperti ini, apakah Bu Tiwi bersedia Bu? Yes, boleh Pak Riko bersedia. Oke. Berarti nanti saya berusaha memperbaiki saya sendiri juga bagaimana menunggu perubahan Bu Tiwi, dan saya tidak sabar lagi menunggu 1 atau 2 minggu lagi agar Bu Tiwi perubahan-perubahan yang Bu Tiwi jalankan itu ada perubahan yang signifikan, yaitu di pembelajaran diferensiasi.
Terima kasih Bu Tiwi nggih atas waktunya. Mohon maaf sekali dalam 3 hari ini saya mengganggu waktunya, dan hari ini hari ketiga terakhir yaitu pasca observasi setelah kemarin lusa kita mengadakan pra observasi, hari keduanya observasi, dan hari ini hari observasi. Dalam 3 hari ini saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Tiwi. Saya di sini bukan membuli Bu Tiwi nggih. Saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar agar kedepannya lebih baik lagi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf Bu Tiwi nggih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.